analisa kami sebelumnya, yang kami perkirakan adalah likuiditas di sektor perbankan sendiri itu kemungkinan besar masih akan cukup terjaga, dikarenakan kemarin waktu pandemi sendiri, bank-bank di Indonesia sendiri itu cukup banyak memiliki likuiditas, sehingga walaupun sekarang likuiditas mulai ditarik kembali oleh bank sentral, dan kami juga memperkirakan bahwa pertumbuhan kredit akan mulai meningkat, tetapi kami memperkirakan bahwa untuk sektornya sendiri, untuk keseluruhan likuiditasnya masih akan cukup baik, walaupun memang kami melihat bahwa mungkin akan ada divergence antara performance dari bank-bank besar dan bank-bank menengah dan kecil di Indonesia. Oke, berarti Anda melihat untuk dengan kenaikan GWM sampai dengan 9% di September ini, akankah pertumbuhan DPK dan juga kredit perbankan di tahun 2020 ini seperti apa gambarannya? Kalau dari pihak kami sendiri untuk pertumbuhan kredit, kami masih mengasumsikan pertumbuhan sekitar 8-9% ke depan untuk 2 tahun ke depan. Kemudian kalau untuk pertumbuhan DPK sendiri, estimasi kami itu di kisaran 3-4%. Mungkin memang estimasi pertumbuhan DPK kami sedikit di bawah asumsi dari regulator, tetapi kami percaya bahwa masih ada upside potensial dari asumsi pertumbuhan DPK kami, dikarenakan velocity of money kemungkinan akan bisa meningkat apabila pertumbuhan ekonomi memang sesuai ekspektasi kami. Karena kalau kami melihat sendiri, estimasi pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri masih cukup terjaga di tengah banyaknya situasi geopolitik dan lain-lain, sehingga kami percaya bahwa masih ada upside potensial untuk DPK. Oke, tapi kalau Anda lihat dengan efek kenaikan GWM ini, akankah ada perebutan DPK begitu antara perbankan, karena kan likuiditasnya agak ketat gitu untuk menyalurkan kredit juga? Tentu saja, dan mungkin ini akan lebih banyak mengakibatkan dampak negatif untuk bank-bank yang mungkin tidak memiliki funding franchise yang cukup kuat. Mungkin bila saya mengambil secara general, mungkin bank-bank menengah dan kecil itu mungkin akan lebih mengalami kompetisi yang intens untuk third party funding mereka, karena mereka sendiri, kalau kita lihat dari sisi low cost of funding mereka sendiri itu proporsinya kan masih cukup rendah, mungkin sekitar 30-40%, dan sisanya itu time deposit yang sangat interest rate sensitif. Dan mungkin akibat kenaikan GWM ini, maka bisa jadi ada perang suku bunga secara kecil-kecilan lah untuk bank-bank menengah dan kecil ini. Tapi kalau dari kacamata Anda ya, di satu sisi sebenarnya walaupun tidak serta-merta juga Bank Indonesia harus mengikuti arah kebijakan dari Bank Sentral Amerika Serikat ketika menaikkan suku bunga acuan. Karena kalau kita lihat the Fed baseline-nya kan inflasi. Sementara kalau dalam negeri kita memang inflasinya ya walaupun bisa dikatakan cukup terkendali dengan targetnya sepanjang tahun ini di 2022 3% plus minus 1% begitu. Anda melihat tentunya apa yang menyebabkan Bank Indonesia lebih memilih menaikkan GWM ketimbang mengikuti arah Bank Sentral Amerika Serikat untuk menaikkan suku bunga acuannya? Mungkin Bank Indonesia melihat bahwa untuk dampak terhadap likuiditas di perbankan sendiri, kenaikan GWM mungkin dampaknya bisa lebih direct terhadap likuiditas yang tersedia di pasar, sehingga mungkin diharapkan oleh Bank Indonesia bahwa transmisinya akan lebih efektif apabila kebijakan yang diambil adalah kenaikan GWM daripada kenaikan suku bunga. Dan mungkin juga maksudnya ini boleh dibilang ada dampak dari skema burden sharing pemerintah dan Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia sendiri sebenarnya menanggung mungkin hampir 80% dari beban burden sharing dengan pemerintah. Dan kenaikan suku bunga tentu saja ini akan berakibat langsung terhadap kinerja Bank Indonesia, karena mereka harus membayar biaya burden sharing sebesar suku bunga acuan.